Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sudah makan? Belum. Belum? Siapa yang belum makan? Ya, makan ya. Oke, baiklah. Pelajaran hari ini akan kita mulai, yaitu tentang materi meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, pada ini adalah pelajaran yang akan kita bahas. Oke, sebelum memulai, kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas Ilham. Pada ketua kelas, dipersilakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Baiklah, untuk memulai Bapak akan absen Ahmad Zikril Huda, Ilham, Fadila, Milia, Caya. Oke, semuanya hadir ya. Tidak ada yang tidak hadir. Semuanya dalam keadaan sehat. Dalam materi akan kita lanjutkan. Tujuan kita dari pembelajaran ini yang pertama melalui PowerPoint materi meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, mengamati foto-foto ilmuwan agar tujuannya adalah peserta didik termotivasi ketika melihat ilmuwan-ilmuwan muslim yang sukses dalam bidang masing-masing. Yang ketiga, melalui kerja kelompok dan diskusi peserta didik bisa membuat poster tentang meraih kesuksesan dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelum kita mulai, Bapak akan bertanya apakah yang dimaksud dengan sukses? Berhasil atau keberhasilan. Yang lainnya adalah terkabulnya cita-cita. Ini definisi tadi seperti yang Bapak jelaskan. Sukses ada dua, yaitu ada di dunia dan di akhirat. Kalau dari segi Islam, bagi seorang mukmin, sukses yang paling penting adalah sukses di dunia dan di akhirat. Artinya, apabila kita punya harta, kita sukses sebagai bekal kita untuk di hari akhirat. Contoh-contohnya adalah seperti Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf. Nah, yang kedua di dunia. Kalau sukses di dunia, contohnya seperti Fir'aun, Qarun, dan Haman. Mereka sukses. Kalau Qarun itu hartanya sampai sekarang masih dicari. Pada masa Nabi Musa, harta Qarun itu tidak habis-habis. Namun ketika berbicara tentang akhirat, Qarun tidak mau membayar zakat. Nah, ini materi sukses. Sukses kita ambil contohnya Rasulullah, karena beliau adalah nabi teladan kita pada masa akhir zaman. Rasulullah, kalau kita ingin sukses, ada beberapa sifat yang harus ada pada diri kita. Yang pertama adalah
selanjutnya ilmuwan. Setelah Rasulullah ada ilmuwan muslim sepanjang masa mereka sukses di dalam bidang masing-masing. Contohnya ada Ibnu Sina, yang kedua Al-Khawarizmi, yang ketiga Ibnu Hayyan, dan masih banyak lagi ada Ibnu Khaldun, Ibnu Al-Nafis, Az-Zahrawi, dan Ibnu Haytham. Yang selanjutnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, ada orang Banten. Makanya kalau ulama terdahulu mereka itu mencari ilmu itu bukan dengan uang, tapi dengan hati. Ilmunya ilmu hati, yaitu apa ilmu hati? Keinginan. Nah, sukses mulai dari mana? Kira-kira kalau mau sukses mulai dari mana? Hal yang paling kecil. Jangan kita langsung mengangkat beban yang lebih besar dari badan kita. Jadi hal yang pertama adalah lakukan hal yang kecil terlebih dahulu. Nah, meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Nanti kelompoknya sudah Bapak bagi, silakan kalian diskusikan dengan kawan. Lalu setelah itu baru kita presentasi dari hasil kerja kelompok. Nah, silakan boleh dikerjakan sekarang bersama dengan kelompoknya. Kita sekarang memasuki presentasi kerja kelompok. Kelompok pertama akan mempresentasikan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki untuk meraih kesuksesan. Kepada kelompok 1 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sifat-sifat yang harus dimiliki untuk meraih kesuksesan. Anggota kami terdiri dari Dinda, Babenda Nisa, saya akan menjelaskan sifat-sifat yang harus dimiliki untuk meraih kesuksesan. Yang pertama yaitu optimis. Optimis adalah sikap mental yang melihat sisi positif dari setiap situasi, percaya pada kemungkinan keberhasilan, dan memandang masa depan dengan harapan dan keyakinan. Yang kedua, tawakal. Apa sih tawakal? Tawakal adalah kepercayaan penuh kepada Allah atau kekuatan yang lebih tinggi. Ini mencakup melepaskan kekhawatiran tentang masa depan dan berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Ilahi sambil tetap melakukan usaha dan usaha yang diperlukan. Ikhtiar adalah usaha atau usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan atau mengatasi suatu masalah. Disiplin. Apa maksud disiplin? Disiplin adalah kemampuan untuk mengontrol diri, memenuhi aturan, dan
menjalankan tugas dengan konsisten. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi kelompok 2. Silakan untuk mendiskusikan hasil kerja kerasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Cahaya Dewi Ferdina, saya Rizky Mufian Nabila, saya Charissa Putri, saya Jihan Rausadul Fadila. Di sini kami akan menjelaskan tentang diskusi kami poster kerja keras yang akan dijelaskan oleh Jihan. Kesuksesan adalah 99% kerja keras dan 1% bakat. Mengapa sih kita harus bekerja keras untuk mencapai kesuksesan? Karena dengan bekerja keras kita akan menemukan cara untuk menghargai setiap hal yang kita miliki dan tekad untuk mendapatkan yang lebih baik. Baik, sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi kelompok 3, sebuah hasil dari kerja keras, hasil dari proyek ini. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berisi anggota saya Muhammad Afian, Dan nama saya Ilham. saya Dede Ade Wendra, Saya Abdullah Agung. saya Azikir Huda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Baik, dari maksud tidak ada kata terlambat untuk belajar. Maksudnya, walaupun umur kita sudah lebih dari umum rata-rata, kita masih bisa belajar walaupun ada ketertinggalan yang sudah berlalu. Tetapi jika kita masih bisa berusaha dan bertekad dengan bersungguh-sungguh, maka niscaya akan berhasil. Suatu konsep tentang belajar terus-menerus dan berkesinambungan atau continuing learning dari buayan sampai akhir hayat, sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk presentasi kelompok hari ini sudah disampaikan oleh kelompok masing-masing. Menyiapkan kesimpulan dari materi kita adalah yang pertama, sukses dapat diraih jika kita dekat dengan Allah. Yang kedua, sukses dapat kita capai dengan ikhtiar kita adalah sebuah usaha. Dan yang ketiga, sukses harus didampingi dengan sikap disiplin. Sikap disiplin bagi seorang manusia, terutama yang muslim, adalah yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan bangun lebih pagi. Selanjutnya adalah tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Selanjutnya adalah membagi waktu. Jadi waktu itu adalah sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Oke, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Materi selanjutnya yaitu tentang Syu'abul Iman. Ini materi tentang Syu'abul Iman akan Bapak sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan kita ini sudah kita akhiri. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa.